lagi sahabat Radar Semeru TV, ketemu lagi dengan saya Sylvia Asna di Obrolan Perempuan. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Masih insecure atau butuh supply biar terus sehat dan bahagia? Di masa pandemi kayak gini yang kita butuhin gak cuman makanan yang bergizi, gak cuman protokol kesehatan, tapi juga happiness ya. Kalian juga harus bahagia, karena bahagia itu akan meningkatkan imun. Nah, selain bahagia, kita juga tetap harus produktif di masa-masa ketika kita stay at home. Nah, salah satunya biar produktif adalah kita harus dapat nih motivasi yang luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita Radar Semeru TV di Obrolan Perempuan mengundang salah satu Kartini Lumajang yang kemarin kita sudah ada Mbak Kartini Ayu. Nah, sekarang ini ada another Kartini yang gak kalah kerennya, gak kalah menginspirasinya, dan pastinya akan motivasi teman-teman yang sekarang lagi butuh suntikan motivasi biar selalu moving forward dan juga selalu berprestasi gitu ya. Selamat datang Mbak Kartini. Ya, selamat datang di Obrolan Perempuan di Radar Semeru TV. Mbak Kartini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Mbak Kartini aja selalu happy nih, charming sekali Ya. hari ini, pink ya Mbak ya. Ya. Mbak Kartini bisa diperkenalkan ke teman-teman? Mbak Kartini ini asli mana, domisilinya di mana, termasuk akun media sosialnya mungkin. Ya, nama saya Kartini. Alamat saya di Has Cokro Aminoto. Dan apa? Usia mungkin? Usia sudah kepala 4. Wow, tapi masih seperti 30 tahunan ini. Iya dah. Soalnya happy selalu ya Mbak ya. Iya. Anak saya sudah semester 4. Wow. Yang nomor 2 SMA kelas 3. Ada berapa putra? 2 putra. 2 putra? Yeah. Jagoan semua? 1 putra, 1 putri. Wah, subhanallah lengkap Yeah, sekali ya Mbak ya. alhamdulillah. Jadi yang pertama cowok, yang kedua cewek nih. Yeah, Udah yeah. semester 4 di mana? UNED, Di UNED ya. Yeah. Ambil jurusan apa Mbak? teknik mesin. Wow, luar biasa Alhamdulillah. sekali ya. Iya. Karena ngambil teknik mesin tuh nggak gampang itu Mbak Iya. Kartini. Memang. Kebetulan anak saya ambil di SMA-nya dulu jurusan IPA semua. Wah, ya. Jadi memang ada bakat-bakat di Iya, area iya. situ ya Mbak ya. Alhamdulillah. Apakah ini nurun dari Mbak Kartini ini kecerdasannya ini? Saya kebetulan saya memang kan dulu difabel. Jadi difabel itu apa ya? Gak seperti sekarang, nggih. Kalau dulu kan selalu disembunyikan, tapi alhamdulillah dulu saya tamat SD cuma itu. Tamat SD tapi bisa melahirkan generasi-generasi hebat, ini luar biasa Mbak Kartini. Mbak Kartini ini saya dengar-dengar kemarin ketika saya dapat info bahwa Mbak Kartini akan mengisi nih jajaran hebat, perempuan hebat di Obrolan Perempuan di Radar Semeru TV. Mbak Kartini adalah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya perwakilan Indonesia yang mewakili Indonesia di perlombaan mendayung ya, di Korea. Pelatihan. Oh, pelatihan. Oh, itu gimana itu ceritanya Mbak? Karena banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa kaum difabel, kemudian dengan segala keterbatasan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Mbak Kartini membuktikan guys, Mbak Kartini bisa sampai ke Korea nih, langsung lihat opa-opa langsung ya Mbak ya. Kalau kita nangis-nangis di depan TV, di depan laptop, di depan HP, nonton drakor, ini Mbak Kartini langsung lihat opa-opanya orangnya. Luar biasa. Gimana nih Mbak ceritanya Mbak? Ya, kebetulan memang saya sebenarnya atlet. Waktu itu ke Jurda, atlet sebagai lari kursi roda 100. Sejak tahun kapan itu Mbak Kartini? Tahun 1913. Nggih, ya apa gini? 1993. Tahun berapa ya? Aduh, kok lali aku. Udah lama banget berarti ini. Iya, Berarti Mbak Kartini itu waktu itu sudah mulai terjun di dunia atlet itu sudah sejak tahun 1900-an itu ya Mbak ya. Jadi Mbak Kartini menjadi seorang atlet di lomba kursi roda 100 sama 200 meter. Wow. Yang waktu itu alhamdulillah saya juga juara 1. Terus sama tolak peluru juga. Wow, tolak peluru juga Mbak. Waduh, ini saya takut nih Mbak. Makanya untuk atlet cewek memang agak sulit dalam mencari bakat atlet perempuan ya. Dan kebetulan waktu itu saya ingin mencoba gimana rasanya jadi atlet. Alhamdulillah meskipun dengan latihan yang minim,
akhirnya saya bisa menjuarai. Subhanallah, ini karena Mbak Kartini punya kemauan yang luar Ya, biasa. itu tadi kemauan. Mbak Kartini ini sebelum kita ke Korea nih ceritanya. Sebelum ke Korea itu kan Mbak Kartini berarti mendalami atlet ini ya, apa namanya, lomba kursi roda Oke. dan tolak peluru. Tolak peluru. Nah, ini sebelum itu Mbak Kartini kegiatannya apa? Saya aktif di Paguyuban Lumajang, aktif di PPDI-nya juga. Dan kebetulan saya di sini sebagai ketua HWDI-nya. Wow, subhanallah sekali. Ini berarti Mbak Kartini juga sebagai seorang aktivis ya. Tidak hanya sebagai seorang atlet tapi juga melakukan banyak hal untuk kemanusiaan dan khususnya untuk kaum difabel ya Mbak ya. Dan ingin membuktikan ke dunia bahwa kaum difabel itu sama, kita semuanya sama dan bahkan lebih hebat gitu karena ada kemauan yang luar biasa. Nah, Mbak Kartini ketika Mbak Kartini tahu oh aku ternyata bisa ikut lomba ini, aku bidangnya di sini. Ini gimana ceritanya Mbak? Kok akhirnya Mbak Kartini terjun di dunia tersebut? Ya kebetulan di sini ada Bapak Ali Muslimin juga sebagai ketua NPC-nya waktu itu. Jadi waktu itu ketemu dengan saya, Mbak Kartini ada lomba ini, apa mau? Saya coba dulu ya, itu pertama kali memang malu-malu ya. Terus ternyata setelah terjun di sana memang sudah banyak yang menekuni, hanya di Lumajang saja yang masih minim ya. Masih minim. Terus setelah itu saya aktif di atlet itu, akhirnya di Kerjoda waktu itu. Terus tahun 1918 saya juga mewakili di Peparnas. Saya atlet voli duduk juga. Voli duduk ya. Di Bandung. Subhanallah. itu kan berarti kan Mbak Kartini harus latihan. Ya, latihan waktu itu ada kategori atlet difabel yang diperlukan seperti ini, yang diperlombakan gitu. Akhirnya terpilih waktu itu di Lumajang ada 3 orang. Untuk pelatihannya waktu itu di Sumeneb. Akhirnya langsung ke Bandung. Subhanallah. Terus di Bandung tuh lombanya Mbak? Lombanya Peparnas. Peparnas itu apa kepanjangannya? Paralimpik Press apa ya? Lomba di ini ya pokoknya lah ya. Tingkat nasional itu ya Mbak ya. Jadi Mbak Kartini juga menjuarai itu. Waktu itu belum, masih untuk voli duduk di Indonesia masih minim juga. Tapi untuk tuan rumah di Bandung, waktu itu sudah mempersiapkan kan tuan rumah gitu. Akhirnya ya tuan rumah lah yang menang. Tapi kan prosesnya itu Mbak ya. Iya, prosesnya ya waktu itu memang minim sekali untuk difabel. Akhirnya kita meskipun sudah di sana, kita masih digembleng untuk latihan. Dan alhamdulillah bisa, yang sebetulnya belum memahami voli gimana, taunya di sana, tapi alhamdulillah kita bisa mendapat nilai, bisa melewati itu semua dengan sangat baik. Sangat baik. Nah, Mbak Kartini waktu pengalaman pertama itu kan ya Mbak ya, di Bandung itu pengalaman pertama ya. Untuk yang di tingkat nasional. Itu ingat nggak Mbak Kartini melawan siapa? Dari mana? Ya dari Jawa Barat waktu itu. Dari Jawa Barat ya. Terus dari Bandung juga sudah 2 kali. Alhamdulillah masih bisa melawan untuk 2 kalinya. Subhanallah, ini nasional ya tingkatnya ya. Nasional. Tapi ya itu tadi, dengan semangat teman-teman juga, dengan semangat kita, akhirnya yang sebelumnya belum tahu, akhirnya kamu bisa, kata teman pelatihnya, kamu harus bisa. Akhirnya dapat nilai itu, alhamdulillah. Nah, itu akhirnya menjadi langkah awal ya. Iya, langkah awal Mbak Kartini untuk terjun di dunia atlet. Nah, setelah dari voli Mbak, itu Mbak Kartini kemana lagi? Terus ada laubol, waktu itu memperkenalkan lomba laubol waktu di Indonesia juga pertama kali. Dan waktu itu yaitu tadi saya saya mencoba bisa apa enggak, bisa meskipun itu tadi langsung terjun, langsung lomba, alhamdulillah cuma melihat bisa menguasai. Subhanallah. Juara 1 juga. Juara 1 ya. Itu nasional ya Mbak? Laubol? Nasional. Bukan yang di Kerjoda lagi. Yang di mana?
ke Jordan. Oh, iya. Jadi di situ di titik ketika Mbak Kartini itu ini ya, apa namanya, menantang diri Mbak Iya. Kartini, apakah aku bisa nih gitu ya. Iya. Berarti ingin membuka mata Iya. bahwa keterbatasan itu ternyata Iya. tidak ada artinya untuk Iya, Mbak iya, Kartini, iya. nggak ada batas nih untuk Nggak. melakukan hal-hal itu semua. Heeh. Sehingga jadi kalau dihitung nih prestasinya Mbak Kartini ini ada berapa ini? Kok kayaknya banyak sekali ini. Alhamdulillah berapa ya? 65-an gitu. Subhanallah. Ini teman-teman yang lagi mager di rumah, yuk kita iri bareng-bareng, yuk kita Iya. iri berjamaah sama Mbak Kartini karena di dalam keterbatasannya Mbak Kartini aja udah banyak sekali prestasinya, apalagi kita nih, kita harus lebih ini ya Mbak ya, semangat Iya. lagi untuk berkembang. Nah Mbak Kartini mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman ketika Mbak Kartini ingin memulai suatu hal seperti misalnya Mbak Kartini setelah voli duduk, Iya. kemudian lomba apalagi Mbak, lobol, Iya. lobol. Heeh. Kemudian Mbak Kartini kemana lagi itu? Apalagi yang Ya. yang Mbak Kartini lakukan? Kemudian latihannya seperti apa? Ini saya nggak kebayang ketika Mbak Kartini dalam kondisi seperti ini, Iya. tapi Mbak Kartini harus tetap berprestasi. Gimana nih Mbak? Ya waktu itu pagi-pagi Bapak Ali Muslimin datang ke rumah, maksudnya Mbak Kartini dari Solo ada apa? Dari Korea mencari untuk latihan di Korea. Mbak Kartini siap apa enggak? Kapan Pak? Aku bilang gitu. Besok kalau bisa berangkat. Waduh, langsung besok gitu ya. Astagfirullahaladzim. Besok Pak, aku ke Solo dulu. Waktu itu perkenalan dengan pelatih dari Korea itu. Akhirnya dengan kesiapan yang siap tidak siap, Percaya juga nggak percaya ini Mbak ya, percaya nggak posisinya percaya. ya? Waktu itu ke Solo, Oh. ke Solo dulu, ninggalin anak-anak gimana, langsung besok ya. Betul. Tapi dengan ya pasti saya bisa gitu Ya, kan. Anak-anak sudah besar. Akhirnya saya tinggal ke Solo waktu itu 5 orang yang di sana dan ketemu langsung dengan Bapak Steve itu namanya. Di sana digembleng sama kekuatan tangan. Oh. Terus dari fisik, dari energi kita ke Iya. sana itu gimana, happy gitu. Iya. Dari teman-teman kelihatan kalau masih ada beban, ada apa kan gitu kelihatan. Iya. Tapi saya meskipun banyak yang ditinggalkan waktu itu, tapi tetap harus ini kesempatan besar buat saya gitu. Akhirnya bisa enggak bisa, saya akhirnya saya harus bisa. Harus bisa. Akhirnya dengan seperti itu akhirnya saya yang lolos. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itu karena Mbak Kartini itu teman-teman ya, Iya. teman-teman yang lagi di rumah, karena Mbak Kartini percaya sama dirinya Iya. Mbak Kartini Iya, sendiri iya. bahwa aku bisa gitu kan. Jadi maka dari itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Mbak Kartini dan bahkan kita semua guys, bahwa ketika kita percaya bahwa diri kita bisa, kita pasti bisa gitu ya Mbak Iya, Kartini iya. ya. Nah dari situ kan Mbak Kartini pasti mengambil pelajaran tuh Iya. dari banyak hal yang Mbak Kartini lakukan. Ya, nomor 1 kedisiplinan. Waktu itu Kedisiplinan, di ya. voli duduk aja, kedisiplinan untuk Indonesia ya seperti itu, apalagi untuk di luar ya. Iya betul. Itu pun, tapi di sana alhamdulillah sebagai difabel semua memfasilitasi. Jadi yang biasanya saya di Indonesia di rumah sendiri, meskipun saya bisa sendiri, tapi dari teman-teman masih ada yang kasihan Iya. nggih. Mm. Tapi kalau di luar negeri semua harus sendiri. Iya betul ya. Gitu. Semua harus sendiri. Harus mandiri. Harus mandiri, tapi itu tadi sama fasilitas di sana juga memadai untuk disabilitas. Jadi kita meskipun disabilitas di sana tidak merasa disabilitas, kemanapun ke sana kemari alhamdulillah udah di. Oh, tapi itu tadi di sana kendalanya dengan cuaca, nggih. Cuaca ya, Mbak, ya. Yang tidak dipersiapkan, memang saya belum pernah ke luar negeri Iya. nggih. Akhirnya yang enggak kuat itu apa? Pecah-pecah sama dinginnya. Dingin ya Mbak. Padahal udaranya panas ya. Iya. Tapi itu tadi perlawanan udaranya yang dingin banget ya. Jadi itu keberangkatan Mbak Kartini ceritanya ke Korea itu sangat mendadak sekali ya Mbak Mendadak. ya. Dan itu memang langsung besoknya gitu ya berangkat. Besok ke Solo, pulang lagi ngurus paspor hampir 1 mingguan. Mm-mm. Paspor sampai selesai
Itu pun harus ini itu sampai ke lapangan nggih. Akhirnya sampai di sana langsung berangkat 1 minggu kemudian. Jadi Mbak Kartini stay di Korea berapa lama? Setengah bulan. Setengah bulan ya berarti. 2 mingguan. 2 gitu, mingguan. lebih. Nah, ada seleksi tersendiri nggak sih Mbak untuk bisa ke Korea? Untuk di sana sendiri waktu itu ada event besar memang. Di Korea ya. Ada rowing untuk yang non difabel. Ya. Yang difabel itu ada dari 5 negara, Jepang, dari segala yang untuk yang diperkenalkan Indonesia, Arab, sama waktu itu 3 negara. 3 negara yang pelatihan waktu itu. Memang masih belum ada. Nomor 1 memang untuk olahraga rowing kan olahraga mahal. Iya. Itu pun di Indonesia diperkenalkan, tapi untuk Indonesia sendiri masih kayaknya pikir-pikir juga nggih. Juga sudah lapor ke sini olahraga sini. Makanya itu masih nunggu. Maksud saya dari sana ada kelanjutan. Saya hanya siap jiwa raga saya jiwa raga siap. Saya lah ya. Jiwa raganya Mbak Kartini diabdikan gitulah untuk Indonesia, untuk mewakili Indonesia, untuk menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, Mbak Kartini ketika di Korea itu ada pengalaman apa yang menarik ketika Mbak Kartini ketemu dengan orang-orang dari luar negeri juga, yang difabel juga ya, dari Arab Saudi dan banyak negara ya. Berapa negara itu Mbak? Berarti? Makanya itu di sana kendala juga. Saya nggak pernah ke sana, nggak pernah ke luar negeri, dengan bahasa Inggris yang minim juga, nggak bisa dengan bahasa isyarat. Subhanallah. Dengan waktu itu Mbak Kartini sendirian berarti ke Korea nih? 1 cowok. Oh, ada pendamping? Bukan pendamping, pelatihan juga, dari putra putri gitu. Oh, putra putri. Tapi dia atlet dari Solo waktu itu. Berarti berangkat berdua? Berdua. Subhanallah. Sama pendamping dari kedinasan. Oh, sama ada pendampingnya ya dari dinas. Jadi 3 orang. Oh, I see. Tapi kan kita nggak pernah ketemu juga. Beda ini ya Mbak ya, beda tempat juga. Iya. Untuk komunikasi pun ya sibuk sendiri-sendiri lah. Sendiri-sendiri. Nah, ada pengalaman menarik apa yang Mbak Kartini bisa share ke kita ketika Mbak Kartini di Korea? Ya itu tadi pengalaman untuk difabel di sana itu sangat mengistimewakan kaum difabel. I see. Ya, terus fasilitas di sana juga memadai dari teman-teman difabel nggih. Jadi kita makanya saya selalu di sini menerapkan, moga-moga di Indonesia juga seperti itu budayanya ya Mbak ya. Saya juga memperjuangkan teman-teman di Lumajang juga. Apa itu Mbak yang berbeda dari kita dengan mereka? Untuk perlakuan ke kaum difabel, untuk fasilitas kayak mobil di swalayan, kayak di tempat-tempat umum, tempat ibadah juga, itu sudah semuanya. Misalnya kalau di swalayan kayak gimana Mbak? Ada jalannya sendiri. Oh, ada jalannya sendiri, ada rutenya sendiri ya. Terus ada makanya kita tidak merasa difabel lah di sana. Iya, karena merasa dimanusiakan. Iya, merasa Mbak, dimanusiakan juga. Jadi kita merasa tidak seperti difabel. Merasa juga untuk percaya diri. Mobil sebetulnya yang masih di Indonesia juga masih sudah ada sekarang, tapi di sana semua jadi mengerti ini untuk difabel. Jadi ada mobil khusus. Yang untuk kursi roda bisa naik. Jadi itu pengalaman. Ya Allah, kok bisa ya di sini? Bisa ya, kalau boleh milih mau tinggal di sana apa di sini, Mbak? Mending di sini aja tapi. Pilihan yang sulit ya, Mbak pilihan yang sulit sekali karena Lumajang juga emang nggak kalah indahnya. Iya. Terus saudara juga banyak di Lumajang. Nah, Mbak Kartini ketika di Korea ini Mbak Kartini ada ada peningkatan apa nih? Apa yang berubah dari Mbak Kartini setelah Mbak Kartini berkunjung ke Korea dengan segala pertemuan dengan orang-orang yang sangat banyak, dengan bertemu dengan pelatih yang sangat hebat di rowing ya. Itu apa Mbak yang pas Mbak Kartini pulang? Saya merasa saya lebih percaya diri juga. Saya lebih bertemu dengan bukan difabel pun. Kalau kemarin-kemarin masih ada rasa minder, rasa malu. Akhirnya saya bisa
lebih percaya Lebih diri. percaya diri. Nggih, lebih percaya diri. Jadi itu yang Nah, untuk yang jadi untuk menuju ke arah yang lebih percaya diri itu kan butuh proses juga ya Mbak Iya. Kartini ya. Ketika Mbak Kartini di Korea, itu Mbak Kartini dilatih apa aja nih? Kayak rowingnya itu apa tekniknya teknik. atau Mbak Kartini Untuk pertama sebelumnya? kali fisik dulu. Oh, fisik dulu. Fisik, latihan fisik memang lebih berat dari yang di arena gitu. Di mana? Di terjun di danonya. Oh. Ya kita latihan fisik itu lebih berat untuk daya tahan tubuh juga, kayak narik-narik gitu. Tepat waktu juga harus tepat, Disiplin. disiplinan di sana nggih. Benar. Harus belum waktunya harus juga siap. Sebelum diperintah kita juga harus siap gitu. Jadi pelatihannya tuh selama 14 hari. 14 hari. 14 Pagi kita latihan fisik waktu itu di ruangan ya seperti dayung gitu. Terus hari keempat kita terjun. Terjun itu di danau pertama kali. Ya aduh Pertama ini. kali jatuh Mbak, guling Mbak? Bukan. Aduh ini. Oh, aduh ini ya opo gitu ya Mbak ya. Iya, kan enggak pernah ya. Akhirnya Emang nggak pernah latihan sama sekali Mbak selama ya selama kalau di dia Lumajang? enggak. Jadi itu memang pelatihan karena pertama di sana kali. pertama memang Ya pelatihan. Emang Nggih. pelatihan pertama kalinya Nggih. ya. Pelatihan pertama kalinya di Korea itu. Jadi latihan fisik, terus kita mengukur tempat duduk dan kita dipilihkan juga untuk dayungnya itu ukuran. Jadi kita harus keseimbangan juga. Menjaga keseimbangan Nggih. diri. Ya, kalaupun keseimbangan itu tidak, kan ada juga yang polio. Iya. Nah, tapi kalau saya kan memang benar-benar tidak ada, jadi sudah seimbang gitu. Seimbang. Tapi kalau teman yang satunya yang dari Solo itu polio 1, itu harus benar-benar apa ya? Menyeimbangkan ya. Nggih, menyeimbangkan. Ada yang Akhirnya jatuh nggak gitu Mbak? alhamdulillah enggak ada. Nggak ada ya. Iya. Yang saya pikirkan kan ini gimana kalau jatuhnya? Ya itu tadi, pas latihan fisik di ruangan, besok harus terjun yang waktu itu dengan arena yang luar biasa, yang biasanya kalau di Indonesia kasihan didorong, Iya. kasihan nggih. Tapi waktu itu langsung turun sendiri ke danau padahal ketinggian derajat Pakai kursi berapa? roda itu, Mbak? Iya. Ya Saya bisa, Allah. saya harus bisa. Pokoknya ngeliat itu ya, ini aku harus bisa, aku harus Iya. bisa. Akhirnya sampai di bawah waktu itu Hah? langsung turun di danau. Mbak Kartini turun sendiri tuh. Iya, tapi waktu itu nggak ada teman juga yang hati-hati, tapi saya berusaha untuk siap. Akhirnya untuk pertama kali dikasih tali, Heeh. kalau nggak bisa balik kan bisa ditarik gitu kan. Iya. Akhirnya terus akhirnya bisa menyeimbangkan, akhirnya di tali dilepas. Habis itu langsung sendiri muterin danau waktu Danau itu. itu lah misalnya tenggelam itu Tapi- miring itu opo Mbak. Ya iya, tapi itu makanya itu saya harus bisa. Saya harus bisa Nah, gitu soalnya aja kan itu wes. pertama kali banget kan. Pertama kali banget. Ya itu tadi. Dalam hayalan juga nggih. Biasanya kalau di danau seperti itu ada apa? Kayak di TV-TV itu ya. Heeh. Ultraman apa Iya, ini? iya, ini langsung. saya ada di kanan kiri yang enggak pernah. Ya Allah. Ya waktu itu pengalaman memang itu pribadi yang wah ya Allah iki. Kayak mimpi Dek ya, kan, Mbak? iya kayak mimpi. Moro-moro Ultraman ini muncul piye. Tapi waktu Langsung itu berubah gitu ya iya. Mbak ya. Tapi waktu itu dengan akhirnya saya bisa balik gimana pun puternya gimana pun saya akhirnya Malah yang bisa. kebayang bukan tenggelamnya ya Mbak ya, Iya. bukan jatuhnya tapi Ultraman-nya. Ya waktu itu. Mbak, tapi kalau di Korea kan keren nanti Ultraman-nya. Ultraman opa-opa. Pelatihnya waktu itu memang Gantengnya, apa-apa. Mbak, ya. Iya. Ini kan berarti ada motivasi yang sangat kuat dari di dalam Iya, dirinya iya, Mbak iya. Kartini. Nah, memunculkan motivasi itu gimana Mbak sebelum Mbak Kartini turun di segudang prestasi yang Mbak Kartini sudah raih ini? Iya, saya jauh-jauh dari Indonesia. Saya di sini tidak boleh down dalam pikiran saya waktu itu. Saya bagaimanapun saya harus bisa gitu.
Akhirnya dengan rasa takut yang mendera juga nggih, itu semua ditepis. Aku harus bisa gitu aja. Iya, jadi keyakinan diri sendiri ya, Keyakinan Mbak, diri sendiri ya. Nah, ketika Mbak Jauh. Kartini meninggalkan anak-anak di rumah, itu Saya selalu- anak-anak umur berapa, Mbak? Loh, sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti Iya. sudah besar sebenarnya Iya, ya. sudah besar. Sudah besar. Berarti kalau misalnya Mbak Kartini meninggalkan suami juga, Iya. support dari keluarga gimana, Mbak? Ya itu tadi dukungan selalu video call. Sekarang kan ada video call Iya. ya. Gimana waktu apa lambemu bilang gitu. Pecah-pecah ya? Iya, pecah-pecah. Aduh, ya apa itu. Lambemu adek kayak ngombe, adek kono gitu ya. Ya waktu itu juga di sana nggih. Biasa di sini minum dengan air biasa. Betul. Kalau di sana padahal udaranya dingin. Dingin. Di sana harus minuman yang dingin Minuman juga. dingin ya, Mbak ya? Iya. Jadi wis dingin wis nggak sumuk blas ya. Belas. Itu Mbak Kartini di Korea di wilayah apa? Di wilayah apa ya? Cinggu ya. Oh, iya iya iya. Cinggu, Jadi nggih. itu juga ada sesi jalan-jalannya nggak sih Mbak di sana? Jauh, sangat jauh ya jalan-jalan. Dikasih 1 hari untuk istirahat, Oh, diajak ke swalayan waktu itu. belanja dong. Iya, belanja. Padahal pengalaman belanja juga menarik juga. Iya iya, gimana tuh Mbak pengalaman belanja nih? Ini yang Padahal ditunggu nih. pilih yang paling murah setelah dirupiahkan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ini berapa ini? Iya. Padahal pilihnya cuma selimut sama tas untuk anak sekolah nggih. Aduh. Untungnya ambil ini. Langsung berapa nguras itu, Mbak? kantong. Habis berapa? Waktu itu habis 2 juta lebih. Ya Allah, ampun. jual. Iya, 2 doang, dan itu Mbak Kartini menggunakan mata uang sana kelihatan sangat murah sekali ya. Iya, saya padahal pilihnya paling murah. Paling murah. Akhirnya kan sama pendamping dirupiahkan. Ya, astagfirullahaladzim, Masa habis meme uang. gitu langsung shock gitu ya Mbak ya, Langsung auto shock, shock iya. ya. Cuman kan kapan lagi ya Mbak ya, Iya, kalau kapan bukan lagi? kesempatan itu. Ini ada podo-podo masih pun selimut ya, tapi kan oleh-oleh jadi Dari sana Korea, ya. Itu selimutnya dijahitnya sama opa-opa. Iya ya. Iya. Ini pengalaman menarik sekali Mbak. Jadi ketika Mbak Kartini udah di Korea, kemudian pulang ke Lumajang, itu lalu apa Mbak yang Mbak Kartini dapatkan, yang Mbak Kartini lakukan? Iya. Karena kan itu sudah dapat ilmu banyak di Banyak sana. banget. Makanya itu saya selalu menerapkan ke teman-teman. Ayo yang semangat. Kita jangan sampai berkecil hati. Jadi selalu kasih motivasi untuk teman-teman difabel juga dari PPDI. Ya. Ya. Dari teman-teman PDI semua yang sudah mensupport teman-teman yang masih belum merasakan gimana cek podo-podo ngerasa. Iya, pengalaman yang luar biasa ya Iya. Mbak ya. Heeh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan interogasi setelah ini Mbak ya, kita diskusi lagi karena ini memang menarik sekali teman-teman, bagaimana cerita Mbak Kartini, perjuangannya juga yang luar biasa. Kita break dulu sebentar. Hai, kembali lagi dengan Ivona di sini. Ivona bawa kabar baru nih. Kalian tinggal di Bondowoso, Jember, atau Lumajang? Udah tahu nih kabar terbaru dari kota kalian? Ya, kalau kalian nggak tahu nih, rugi banget. Makanya Ivona ada di sini untuk memberikan kabar baru buat teman-teman. Nah, Jawa Pos Radar Jember lagi mau bagi-bagi hadiah nih. Langganan baru dapat kaos jersey.
hadiah khusus pelanggan baru. Dapatkan kaos jersey eksklusif dari Jawa Pos Radar Jember. Caranya mudah. Langganan baru selama 3 bulan langsung akan mendapatkan kaos jersey eksklusif dari Jawa Pos Radar Jember. Persediaan ini hanya untuk 100 pelanggan terbaru. Jadi tunggu apa lagi? Silakan hubungi nomor yang tertera di sini. Menjadi sosok yang luar biasa seperti Mbak Kartini ini tidak mudah guys. Jadi memang perlu motivasi, juga perlu perjuangan yang sangat keras banget. Nah, setelah kita tadi ngobrol nih, bagaimana sih Mbak Kartini berjuang di Korea, kemudian akhirnya bisa sampai balik lagi ke Lumajang dengan segudang prestasi. Saya jadi penasaran kehidupan pribadinya Mbak Kartini ini gimana, nggak apa-apa ya Mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Mbak Kartini nikah umur berapa Mbak? 19 kayaknya. Umur 19 tahun? Iya. 19 tahun 3 menikah? tahun pacaran. Ada pacarannya 9 guys. Tahun 1999 Iya. menikah. Tahun 2000 punya anak pertama. Tahun 2002 punya anak kedua. Ini kan gini Mbak, sekarang tuh kan laki-laki, cowok, ini kan mesti nyarinya yang tinggi, putih, rambut panjang, kuntilanak kali ya. Ya kan ya Mbak ya, kalau Iya, tinggi, iya. putih, langsing, rambut panjang kan kuntilanak Mbak. Ini berarti kan suami Mbak Kartini ini tidak melihat fisik, Iya. tetapi melihat kekayaan hatinya Mbak Kartini. Mungkin Iya. bisa diceritain awal ketemunya Bapak mungkin Mbak. Saya meskipun difabel dulu orang yang tomboy lah. Kesana kemari itu memang sudah dari dukungan keluarga juga. Saya meskipun difabel, saya diperkenalkan di publik juga, I see. maksudnya di Jadi luar. ada dukungan orang tua ya Mbak ya. Tapi sebelum itu memang waktu kecil, waktu sekolah itu memang selalu sangat minim untuk sekolah. Di sekolah biasa memang tidak diperbolehkan sama keluarga. Kenapa itu Mbak nggak diperbolehkan? Ya itu tadi takutnya dibully. diolok-olok, takut dibully. Akhirnya ada waktu itu SDLB, saya murid pertama kali SDLB. Subhanallah. Terus saya masuk di SDLB itu, akhirnya keluar. Waktu itu keluar juga kebetulan saya memang berkeinginan untuk melanjutkan ke SMP waktu itu, tapi untuk dari keluarga juga, dari bapak ibu. Iya. Kalau dari kakak-kakak saya 9 saudara dan Mbak saya yang Kartini nomor berapa? 9. Kalau dari keluarga, dari kakak-kakak selalu mensupport, Iya. tapi ya itu tadi memang dari kendala pekerjaan masing-masing. Kalau dari orang tua sendiri memang masih ojo ya khawatir takut dibully ya takut tadi ya, dibully Mbak. juga. Dari minim keluarga saya memang bawah, jadi untuk biaya sekolah juga ada kendala I waktu itu. see. Akhirnya ya sampai SMP akhirnya saya dipertemukan dengan Mas bapaknya Nana ini. Di mana Padahal ketemunya itu, Mbak? teman di rumah juga. Oh. Perkenalan waktu itu banyak teman, tapi Iya. untuk rasa sayang, rasa cinta Iya. itu enggak ada, semua kayak teman. Teman. Akhirnya dia memperjuangkan untuk ke bapak ibu. Akhirnya dengan itu akhirnya ojo wes ya bilang gitu. Ojo wes lagi ya Mbak ya. Ojo wes nganu. Akhirnya dia membuktikan sampai anak-anak saya lahir. Ya itu tadi bukti cinta, nggih. Bukti cintanya. Tapi memang sudah Tuhan berkehendak lain. Di usia 13 perkawinan kita pisah. Jadi untuk sekarang saya sudah single parent. Single parent ya Mbak ya. Tapi Untuk kadang anak-anak. perpisahan itu Memang tidak bukan hal yang menyedihkan sometimes. Bukan. Tapi kadang perpisahan Tapi itu perpisahan memang sangat menyedihkan. Memang menyedihkan, tapi untuk- kita sebagai manusia juga dengan mengikhlaskan, kita semua akhirnya juga. saya kemarin sempat baca caption Mbak Iya. di Instagram. Nggih. Belum ikhlas kalau belum bahagia. Iya, iya. Gitu. Belum ikhlas kalau belum bahagia. Artinya kalau kita bilang kita ikhlas tapi kita belum bahagia, berarti kita nggak ikhlas Mbak. Ya kan? Iya. Nah, jadi yang dialami Mbak Kartini memang ada perpisahan, tapi perpisahan untuk menuju kebahagiaan. Iya. Kan juga nggak masalah gitu kan, Iya. menjadi mungkin Mbak Kartini dengan itu bisa menjadi lebih motivasi lagi untuk Iya, berjuang berjuang untuk anak-anak. Untuk anak-anak juga saya bermotivasi untuk membesarkan anak-anak
meskipun saya seperti ini, saya sendiri saya harus bisa memperjuangkan anak-anak saya sampai ke Sekarang jenjang. alhamdulillah Iya. sudah sampai ke Iya. perguruan tinggi, itu luar Ya, biasa itu Mbak. tadi perjalanan broken home. Saya tidak ingin anak-anak seperti anak-anak yang lain yang broken home, tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu semua. Rumah itu ada di ibu kok Mbak. Iya, makanya itu. Rumah itu ada di ibu. Ketika ibu itu menjadi seorang ibu itu adalah kuat, ibu memotivasi anak-anaknya menjadi madrasah terbaik, tempat ternyaman, insya Allah anak-anak itu akan baik-baik aja. Iya. Dan Mbak Kartini sudah membuktikan bahwa dengan segala prestasinya Mbak Kartini, anak-anak mengikuti langkahnya Mbak Kartini Iya, untuk alhamdulillah. termotivasi untuk selalu bisa. Nah, sekarang Mbak Kartini berarti tinggal dengan Dua anak anak kedua. saya. Iya. Anak yang pertama kan di Jember ya Mbak ya? Oh, sudah sekarang kan daring gitu. Oh iya, online ya Online sekarang semua. ya. Jadi ketika online Mbak Kartini tinggal bertiga di rumah. Tinggal bertiga. Nah ini saya malah penasaran Mbak, mohon maaf ini. Iya. Ketika Mbak Kartini dengan kondisi yang seperti ini, sekarang menjadi single parent yang harus berjuang untuk ekonominya Iya. anak-anak. Ini apa yang Mbak Kartini lakukan? Aktivitasnya Mbak Aktivitas Kartini. untuk pertama memang saya bisa menjahit Oh. juga, terus Jahit baju ya, Mbak, ya? Terus kemarin sebelum itu memang saya sempat jualan bensin, jual pulsa di depan juga, tapi itu tadi semua memang perlu uang jadi Iya. ada saingan, akhirnya saya mundur, Oh. ada persaingan nih, akhirnya saya mengalah, dan kan ada rezeki lain gitu. Betul, Allah tidak Akhirnya, akan berhenti memberikan rezeki Mbak. akhirnya saya ada lahan sedikit, saya buka parkir sekolah untuk anak-anak sekolah yang untuk SMA. Tuh, kalau di sekolahan sudah tidak mencukupi, akhirnya di depan rumah itu ada 25 sepeda lah. Tapi kalau sekarang lagi online begini, lagi sekarang kan sudah hampir itu corona itu tidak nggak ada parkir pemasukan. lagi. Itu apa yang Mbak Tapi Kartini alhamdulillah lakukan ada itu? pemasukan aja untuk anak-anak, rezeki Iya, anak-anak anak-anak juga. kan juga bawa rezeki ya Mbak Iya, ya. kita Ketik- percaya. Betul. Heeh. Kita percaya sama Allah. Sama Allah. Bahwa semut aja loh dikasih makan. Nah, Ya itu. Mbak ya. Iya. Semut aja dikasih makan. Jadi buat kalian-kalian yang di rumah sekarang yang lagi insecure nih, lihat Mbak Iya. Kartini perjuangannya luar biasa. Anak-anaknya udah sekolah. Yang nomor 1 semester 4 di teknik mesin. mesin. UNED. Ini luar biasa Mbak. Iya. Ini gimana ceritanya? Anaknya Ya, Mbak Kartini untuk ikut? pertama kali memang saya kan single parent, akhirnya bukannya saya mengemis juga gitu. Dari saya ke sekolah gimana caranya untuk bisa masuk di bidik misi, gimana solusi-solusi. Saya selalu ke guru BP gitu waktu itu. Oh gini Mbak. Akhirnya Ibu saya Mbak Kartini tanya langkah-langkahnya ya. iya, selalu saya. Akhirnya alhamdulillah semua anak-anak saya masuk di bidik misi. Bidik misi. Iya. Termasuk yang kedua. Ya. Subhanallah. Ini kan rezekinya anak-anaknya Mbak Kartini. Mbak Kartini nggak Alhamdulillah. perlu gimana-gimana. Iya, gitu makanya ya. saya selalu lihat kalau orang tua lainnya Iya. untuk kuliah pun banyak biaya. Sempat berpikir juga, iso takut ah. Kayak orang tuanya Mbak Kartini yang kemarin Iya. ya, ketika Mbak Kartini Iso mau ikut takut. ini itu. Untuk kuliah itu anak-anak itu berat loh, ada yang bilang gitu. Saya Ditendeni sendiri. ya, Mbak. Iya. Iya, akhirnya saya untuk anak-anak, iya Bu, saya ngerti bilang gitu. Wis tenang aja Ibu, pokoknya doakan Omi gitu. Jadi Anak saya yang pertama Tommy, yang kedua Dilah. Dilah. Iya. Oh, subhanallah. Ibu memiliki anak-anak yang luar biasa karena Amin. Mbak Kartini ini juga menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak. Iya. Nah, selain itu Mbak, ada nggak sih tokoh yang Mbak Kartini idolakan gitu ya, sampai Mbak Kartini punya motivasi sekuat itu? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Atau Mbak Kartini motivasi yang ada di dalam dirinya Mbak Kartini itu memang muncul dari dirinya Mbak Kartini untuk sebuah perjuangan atau yang seperti apa? Saya tidak memiliki pendidikan yang saya sampai punya berkeinginan anak-anak saya jangan sampai seperti saya gitu aja. Akhirnya dengan dibimbing dengan doa juga. Betul. Terus motivasi untuk anak-anak yang mempunyai ibu difabel. Ya. Gimana kalau lihat dari teman-teman kan memang dari kecil sudah
diasuh oleh saudara karena kita difabel. Sebagian teman seperti itu, tapi Betul. alhamdulillah anak-anak saya selalu saya Mbak saya Kartini yang asuh asuh sendiri itu gimana ceritanya, saya asuh Mbak? sendiri, yaitu tadi dengan ASI mungkin ya. Dengan ASI. Meskipun saya tidak bisa menggendong, saya tidak bisa, tapi semua memang ngomong mengasuh, tapi untuk minum kembali ke ibunya. Iya. Berarti Jadi Mbak itu yang Kartini mengikat. mengasih ya. ASI itu Dua-duanya. 2 tahun. Nggih. Subhanallah, 2 dua-duanya. tahun. Nggih, dua-duanya. Dan sekarang fenomena sekarang banyak sekali ibu-ibu yang bekerja, bahkan mungkin hampir hampir banyak ini fenomena yang terjadi, ibu-ibu tuh tidak mau menyusui anaknya. Iya. Takut Padahal itu rusak. adalah tali antara ibu dan anak yang betul, itu sangat komunikasi iya. psikologis. Ya itu tadi, meskipun diasuh ke sana kemari sampai waktu itu memang sudah kuasa Allah juga nggih. Iya. Anak-anak ndak mau sama susu formula. Waktu itu padahal sudah dibelikan botol, sudah dikasih, wes tak mau ngaku bilang gitu kan. Selalu ada yang gitu bude-budenya. Akhirnya ya itu ndak mau. Nggak mau. Nggih. Padahal sudah dikasih sana kemari, akhirnya meskipun haus ya kembali ke ibunya. Ke ibunya. Karena mungkin Mbak Kartini ya nggak ikhlas juga anaknya. Iya Ya kan? dengan hamil Yang ya waktu hamil. itu memang kita sebagai difabel gimana nggih. Tapi saya sudah bisa akhirnya nggih. Iya betul. Oke. Karena ikatan 9 seorang ibu bulan. sama anak itu ya Mbak ya memang Iya. sangat kuat sekali. Mungkin ketika ada orang yang begitu tak gowe aku Iya. tak mati. Mbak Kartini enggak tapi kadang Nggih. hati tidak rela gitu ya Mbak ya. Meskipun dalam hati kecil itu yang Iya, sebagai iya. seorang ibu siapa sih yang mau berpisah dari anaknya ya Mbak Iya. Kartini ya. Cuman sama Allah Mbak Kartini dikasih kekuatan untuk anak bisa terus sama Mbak Kartini karena ASI sampai tadi. di kan kelas 3 mesti ada istighosa untuk bapak ibu Iya. nggih. Itu pun Duk Bude ya yang Banu bilang gitu saya. Bude ya yang ke sekolah ya. Ndak malu ta punya ibu Loh, masuk saya mau sungkem sama Bude? Ya ndak lah, kan ibu-ibu saya bilang. Iya. Ndak wes saya bimbing gitu aja. Subhanallah. Ya itu jangan astagfirullahaladzim bilang gitu. Ibu Itu yang bersyukur. membuat saya langsung mensupport diri saya juga. Oh Iya. iya, wong anakku ae gak izin kok tadi. Kok aku dewe izin gitu ya Mbak ya. Tapi itu juga dari guru-guru juga. Oh ini ta akhirnya bisa. Tapi pasti anak-anak Mbak Kartini pasti bangga lah punya ibu seperti Mbak Alhamdulillah, Kartini. iya. Yang artinya difabel itu tidak menjadi masalah. Mbak Kartini membanggakan Indonesia loh. Iya. Ya kan? Nah, itu ketika Mbak Kartini terpilih menjadi perwakilan Indonesia di Korea nih, Iya. itu tanggapan anak-anak gimana itu Mbak? Ya waktu itu memang saya mau, oh iya wis Bu, itu demi kebaikan, demi kebaikan ibu juga, yang membuat ibu bahagia, monggo saya cuma mensupport aja, ndak apa-apa saya ditinggal. Padahal kalau ada saya Iya. semua apa cari ibu Iya, nggih. masa Padahal semuanya ditinggal ya bisa loh. Itu yang membuat Iya, saya Bu. nggih. Mbak, karena memang kalau anak itu kalau kumpul sama ibunya yang maksudnya membuat nyaman gitu ya. Iya, iya. Ini rasanya tangan ini nggak ada fungsinya ini Mbak. Iya. Makanya sekarang ada ring juga, Bu, online gitu. Padahal ditinggal sendiri ya juga sudah mandiri. Iya. Memang berarti kan Mbak Kartini ini memang menjadi seorang ibu tuh sudah menjalankan tugas Iya. peran menjadi seorang ibu tuh secara maksimal. Maksimal. Yang Mbak Kartini tanamkan ke anak-anak itu apa Mbak? Ya nomor 1 kedisiplinan, Disiplin ya. jangan sampai telat 5 ibadah, Iya, yaitu sholatnya. yang sholat itu juga yang membuat kita bisa tenang di Iya, dunia. betul. Tuh. Yang Mbak Kartini dulu ingat nih sama orang tua nih. Kan kalau kita sekarang jadi apa itu kan pasti ada support dari orang tua sebelumnya ya Mbak ya. Ini apa Mbak yang diajarin orang tua sehingga Mbak Kartini punya mental sekuat ini, kemudian Mbak Kartini berjuang dengan segala macam problem hidup, Iya. tapi akhirnya Mbak Kartini punya prestasi dan membanggakan Iya. kita semua, ini apa Mbak? Itu tadi
Jangan lupa sholat. Jangan gitu lupa aja. sholat guys, jangan mager buat sholat. Iya, itu. Iya ya, karena memang kedekatan kita dengan Allah itu, dengan Tuhan ini Iya. menjadi hal yang penting ya Mbak ya. Nah Mbak Kartini, ini kalau kita tadi kan ngomong yang senang-senang nih, Iya. kalau kita ngomong hambatan dan tantangan Mbak Kartini untuk misalnya berprestasi, Mbak Kartini untuk mengembangkan diri, itu kira-kira hambatannya Mbak Kartini atau tantangan aja itu apa Mbak? Ya, itu tadi kendalanya fasilitas ya. Fasilitas ya, Iya, support ya. Support fasilitas. Jadi kemanapun memang sudah disiapkan kalau Indonesia, nggih. Tapi kemarin waktu saya pulang dari Solo, dari ke Surabayanya, untuk fasilitas difabel sudah ada, tapi Masih ditutup. minim. Kok makanya kok ditutup gitu, nggih. Apanya tuh ditutup Ya Mbak? untuk difabel sendiri karena aksesnya ya? aksesnya. Jadi itu yang sangat membuat Berpengaruh ya? Pengaruh juga untuk naik ke bis. Hmm. Padahal kita bisa ya, tapi kadang di apa? Diliwati lah gitu. Saya gak diberhentiin gitu Mbak. Pikirnya difabel itu nyoro-nyoro ya. Oh. Gitulah. Orang Indonesia masih Itulah kendalanya kebanyakan nggih, ya. kebanyakan. Ya itu tadi. Jadi kita merasa difabelnya itu masih oh iya ya. Karena dibatasi itu Dibatasi tadi. itu tadi. Kalau di luar negeri mungkin Mbak Ya, Kartini sudah. mengalami pengalaman yang Pengalaman berbeda. yang berbeda. Nah ini yang ingin Mbak Kartini, ketika Mbak Kartini di proses apa ya, pencapaian prestasi, Nggih. yang paling berat yang Mbak Kartini pernah alami seperti apa Mbak? Mungkin boleh cerita kisahnya, kayak misalnya Ngurus paspor gitu. ngurus dah. paspor ya, itu gimana Mbak itu? Ya itu sangat sulit kan di Jember ya, sudah di Jember ya. waktu itu. Ya alhamdulillah dikasih jalan sama Bapak Ali Muslimin juga. Terus waktu itu ya itu tadi yang singkat itu kan ngurus-ngurus seperti itu memang lama. Iya. Jadi kita harus juga, jadi kita ya juga ya agak ngeyel juga. Itu. Agak ngeyel Mbak, dari tadi Mbak Kartini ini nyebutin Pak Ali Muslimin ini. Iya. Beliau ini siapa sih Mbak? Bapak Ali Muslimin adalah pejuang PPDI di Lumajang. Pejuang PPDI. Iya. PPDI kepanjangannya? Persatuan apa ya? PPDI. Disabilitas Indonesia lah Iya. gitu ya. Jadi itu khusus Lumajang. Perkumpulan. Seluruh ada, Oh. tapi di Lumajang ada Bapak Ali Muslimin. Pak Ali ini adalah salah satu tokoh yang leadernya dari PPDI di Ya. Kabupaten Lumajang ya Mbak ya. Jadi beliau ini sosok yang sebenarnya Sosok yang support ya, selalu Mbak Kartini support difabel Lumajang. di Lumajang. Ya. Nah, itu anggotanya ada berapa Mbak untuk PPDI di Untuk Kabupaten yang Lumajang? aktif kan setiap bulannya juga ada anjang sana, ada arisan, paguyuban antara 60-100-an. Gitu. Itu anjang sana 100 sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, Programnya Anjang silakan. Sana tuh seperti apa Mbak? Anjang sana itu ada arisan, terus di sana nanti ada untuk pelatihan yang I see. membutuhkan, nggih. Terus yang membutuhkan untuk dilatih di kayak di Solo, kayak di Malang juga ada untuk Ada ya? tunanetra ya. Nah, itu kalau untuk bisa masuk ke PPDI itu mungkin ada syarat-syarat gitu nggak sih Mbak? Oh enggak. Kalau kita mau gabung ya makanya kita selalu jemput bola. Oh, itu sampai gimana? Kemarin. Apakah Mbak Kartini termasuk salah satu pengurusnya? Iya. Oh, pantesan. Saya Ya, ngurus jadi juga. secara tidak langsung Mbak Kartini mungkin ngajak teman-teman yang di Iya. rumah yang sekarang lagi difabel, yang merasa sendiri. Merasa sendiri. Ternyata di sini tuh ada banyak teman-teman kita ya Kita Mbak ya. jemput, kita kasih tahu di paguyuban itu seperti ini, yang biasanya nggak pernah kemana-mana, akhirnya kan bisa anjang sana, Betul, nggih, bisa keluar silaturahmi. rumah, nggih, silaturahmi. Ya itu tadi dengan difasilitasi, ada juga mobil PPDI juga sudah punya. I see. Mbak, teman Mbak Kartini yang di PPDI, yang difabel yang paling jauh tuh dari mana? Pronojiwo. Terus ada lagi yang mau sampai sana. Ada juga kan di BPDI itu ada
di bawahnya masih banyak perkumpulan organisasi juga. Oh, di bawahnya PPDI itu, Nggih. Mbak? Yang nomor 1 PPDI. Mm-mm. Yang ada untuk tunanetra itu Oh. namanya Pertuni. Oh. Untuk yang difabel motor, yang pakai motor itu Iya. DMI. DMI. Ya, ada Oh. juga. Terus banyak lagi Jadi HWDI. saya Ada termasuk anu ya Mbak, ada sub-sub sub-subnya. yang apa namanya, yang sub-sub yang membuat teman-teman itu ini ya, apa lebih pede lagi, oh aku punya temen nih gitu ya Mbak ya. Karena kalau misalnya difabel kemudian di rumah aja, padahal siapa sih yang mau difabel? Itu sebenarnya menjadi seorang difabel itu adalah anugerah yang Allah kasih, karena Allah tahu, karena Tuhan tahu kayak Mbak Kartini itu mampu Iya. untuk melewati ini semua Nah, itu. gitu kan. Dan itu orang-orang yang spesial sih Mbak. Ya kan. Jadi mungkin Mbak Kartini bisa nggak bisa share ke teman-teman, mungkin untuk memotivasi teman-teman di rumah yang mungkin sekarang lagi ngerasa sendiri. Mesti kadang Mbak ya, kadang nih difabel itu nggak cuma fisik Mbak, Iya. tapi difabelnya batin juga. Iya, iya. Difabel Itu psiko- yang paling berat untuk Betul. kasih motivasi yang hati. Iya, jadi kalau buat saya tuh difabel itu adalah yang paling berat adalah difabel psikologis. Difabel batin. Dimana kita yang nggak punya motivasi, bermalas-malasan, itu malah yang sebenarnya kita sebut sebagai mereka yang berkekurangan ya Mbak ya. Iya. Saya selalu kasih support, apalagi untuk teman-teman difabel yang baru, maksudnya difabel yang baru itu yang habis kecelakaan. Itu kan selalu Pasti. membunuh, itu yang paling berat, yang mengajak seperti itu. Jadi kasih semangat, kasih support orang yang sebelumnya normal, Iya. terus sampai difabel. Ada nggak sih Mbak cerita yang mungkin Ya, menurut Mbak Kartini, aduh kasihan banget sih ini Iya. orang gitu. Ini gimana Mbak? banyak sekali. Banyak Untuk kasih sekali support ya. teman-teman seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang teman-teman itu sudah menyatu, sudah berbaur dengan teman-teman yang lain, yang biasanya kemarin kerjanya biasa, sekarang langsung sekolah seperti di Solo, nanti ada sekolah keterampilan gitu, akhirnya bisa Termasuk Mbak mencari uang yang lebih gitu. lebih lagi ya. Kalau sebelumnya kerja sebagai supir Ya. kayak gitu, akhirnya masuk di PPDI, maunya apa, kita jurusnya kemana gitu. Apa namanya, keterampilannya di mana? Iya, keterampilannya Terus gimana. skillnya juga di mana gitu ya Mbak. Itu diasah di sekolah di Solo itu. Iya, Berarti pusat banyak Solo, Bangil juga ada. Bangil, Jember ini Mbak. Nggih, Jember. Jadi Bangil, memang Jember. wadah-wadah untuk meningkatkan keterampilan untuk kaum difabel ini sudah sangat banyak ya Mbak Sudah ya. Di banyak. Lumajang sendiri belum ada kah? Belum. Belum ya. Ya. Nah, Cuma kasih yang sudah alumni dari Solo, dari anu itu selalu mengkasih pelatihan pelatihan untuk teman-teman subhanallah. sendiri. Jadi Termasuk berbagi. saya juga dulu, saya yaitu tadi keburu nikah jadi jadi enggak tahu, makanya selalu teman-teman, kamu lulusan dari mana, lulusan enggak pernah lulus dari mana-mana. Lulusnya dari Korea aja deh gitu ya Mbak ya. Otodidak dari teman yang sudah alumni gitu. Saya Jadi menjahit dari teman berbaginya juga, tuh ya. luar biasa ya Mbak Iya, ya. berbaginya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang ngerasa insecure, yang ngerasa sendirian, Iya. bisa langsung hubungin PPDI ya Mbak Iya, ya. monggo. Ada. Untuk mendapatkan pendampingan secara keterampilan, Iya. untuk mendapatkan keterampilan secara psikis ya Mbak ya, iya. psikis. Kemudian juga banyak saudara-saudara kita yang saling mendukung dan berbagi di PPDI ini. Iya. Mbak, mungkin sebelum kita akhirin, Iya. apa sih yang ingin Mbak sampaikan, baik itu ke pemerintah, ke masyarakat, atau ke sahabat-sahabat Mbak Kartini nih, untuk bisa lebih lebih sayang dalam tanda kutip pada kaum difabel yang sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa, tapi yuk diliriklah kita kayak gitu. Iya. Ini gimana monggo, Mbak? Kita memang maunya difabel itu tidak merasa dikasihani, tidak mau dikasihani juga. Kita maunya disetarakan gitu. Iya. Ya, sama, jadi dimanusiakan juga. Dimanusiakan. Jadi disamaratakan ya. Padahal Gitu. kaum difabel ini menurut saya adalah kaum yang paling lebih kuat daripada yang normal, Mbak. Kalau yang normal kan Allah jalan kaki, ya kalau kamu punya kaki jalan aja bisa. Iya. Tanpa ada perjuangan apapun gitu Iya. kan. Tapi Mbak Kartini sudah membuktikan dengan segala keterbatasan Mbak Kartini secara Iya. fisik, tetapi tidak membatasi itu semua untuk Mbak Kartini kemana-mana melanglang buana untuk berprestasi dan membawa nama baik Alhamdulillah. Kabupaten Lumajang pastinya. Iya.
Mbak Kartini mungkin ada nasihat juga yang ingin Mbak Kartini sampaikan ke kaum milenial yang saat ini mereka sedang malas-malesan mungkin, atau kaum milenial yang saat ini mengaku milenial tapi ternyata masih suka rebahan, mungkin Mbak Kartini. Ya, semangat, jangan sampai kita merasa punya kekurangan, rendah diri juga. Kita harus mempunyai semangat yang lebih. Jadi itu aja. Jadi intinya semangat gitu ya Mbak ya. Semangat dan yakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kalau bukan diri kita sendiri yang percaya sama kemampuan diri kita sendiri, siapa lagi dong ya Mbak ya. Jadi kita harus percaya diri, tetapi jangan sombong ya Mbak ya. Tetapi jangan sombong, tetap rendah hati. Bagi yang rendah diri harus percaya diri, tapi jangan rendah hati, tapi jangan tinggi hati gitu kan. Karena memang menjalani sebuah proses seperti yang Mbak Kartini lakukan guys, itu memang tidak mudah, karena sangat tidak mudah. Kelihatan sekali dari raut mukanya Mbak Kartini, dari eye contact-nya Mbak Kartini. Ini memang di balik itu ada banyak sekali perjuangan yang Mbak Kartini lakukan. Dan mungkin masih untold, nanti kita cerita lagi karena memang sesi kita sangat sebentar nih buat ngobrol sama Mbak Kartini. Terima kasih banyak atas kehadiran Mbak Kartini. Maaf bila ada salah kata. Ini nggak ada salahnya Mbak, ini menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua, sehingga buat saya pun pribadi itu menjadi sebuah motivasi yang oh my god, ini kalau Mbak Kartini aja bisa, kenapa aku enggak? Harus bisa. Dan stay happy. Perjalanan hidup harus memang dilalui dengan ikhlas. Betul. Harus ikhlas guys, apapun yang dilakukan harus ikhlas. Harus ikhlas karena ikhlas itu akan meringankan langkah-langkah kita untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Dan yang kedua yang Mbak Kartini ingin sampaikan tadi adalah bahagia ya Mbak ya. Jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk bersyukur. Ini menjadi poin penting ya Mbak ya, untuk bisa kita lakukan di kehidupan kita masing-masing gitu ya. Mbak Kartini kemudian saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di obrolan perempuan. Dan semoga bermanfaat apa yang dilakukan Mbak Kartini, diberikan kelancaran, kemudahan rezeki, dan juga kesehatan, kesejahteraan dunia akhirat. Amin, terima kasih. Biar Lumajang ini nggak kehilangan Kartini hebat seperti ini Mbak. Baik, dari saya terima kasih banyak guys sudah stay tune di Radar Semeru TV. Semoga cerita hari ini menginspirasi kalian semua, menginspirasi kita semua, sehingga kita bisa keeping forward untuk maju terus, kemudian kita terinspirasi, termotivasi, kita jauh dari mental illness, kemudian kita selalu tetap bersyukur. Terima kasih banyak, see you next week, bye bye.